Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, dan adik-adik semua, ketemu lagi di channel Ahmad Saihul Rizal, melanjutkan video tentang AKM yang sudah tayang sebelumnya. Ini adalah video terusannya atau video untuk yang part kedua, yaitu lampiran contoh soal literasi dan numerasi. Kita di sini tidak akan banyak membahas, hanya melihat contoh soalnya saja. Baik, kita mulai saja. Di sini ada soal. Sebuah lantai ruang pertemuan berbentuk persegi panjang dengan panjang 25 meter dan lebar 8 meter. Lantai tersebut akan dipasang keramik warna hitam dan putih ukuran 30 x 30 dengan menggunakan pola sebagai berikut. Untuk menutup lantai seluas 1 meter persegi diperlukan keramik sebanyak 10 lembar. Pertanyaan, untuk menutup lantai pertemuan tersebut berapa dibutuhkan keramik warna putih dan keramik warna hitam? Yuk, kita coba. Nah, selanjutnya di sini ada dua contoh soal. Yang di kotak atas ini adalah soal non AKM. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah soal AKM. Kita baca dulu yang soal non AKM. Perhatikan bahan berikut. 1 tepung gandum, 2 gram gula pasir, 3 butir telur ayam, 4 minyak zaitun. Untuk membuat sepotong roti dibutuhkan bahan-bahan tersebut di atas, kecuali, nah ini kan jawabannya sudah pasti ya. Sudah pasti jawabannya. Nah, sekarang yang contoh soal AKM. Untuk membuat sepotong roti dibutuhkan bahan-bahan yaitu 25 gram tepung gandum, 20 gram gula pasir, 1 butir telur ayam pengembang. Jika di almari masih tersedia 400 gram gula pasir, 350 gram tepung, dan 15 butir telur ayam, berapa potong roti yang bisa dibuat? Nah, ini kan pasti membutuhkan pemikiran dan penalaran ya. Nah, ini adalah contoh soal AKM. Jadi, kita sudah tahu bedanya soal non AKM dan soal AKM. Soal numerasi penalaran. Promo lebaran toko berlian. Handuk kecil Rp360 per lusin, diskon 20%. Toko Gemilang, handuk kecil setengah lusin Rp161, bonus 1 handuk. Toko Maju, handuk kecil beli 1 gratis 1, Rp47. Manakah toko yang paling murah menjual handuk? Nah, jawaban Toko Berkah harga 1 lusin itu kan Rp360.000, diskon 20%. Jadi dibayar Rp288.000. Harga 1 buah itu sama dengan Rp288.000 dibagi 12 sama dengan Rp24.000. Toko Gemilang harga setengah lusin plus 1 sama dengan Rp161.000. Harga 1 buah sama dengan Rp23.000. Toko Maju harga 2 buah sama dengan Rp47.000. Harga 1 buah sama dengan Rp23.500. Jadi kita bisa menemukan toko yang menjual handuk paling murah. Yang mana? Sudah tahu ya jawabannya ya. Literasi membaca. Teks informasi. Nah, di
di sini ada disajikan informasi manfaat ikan. Menemukan informasi. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah, ini kita harus jeli nih. Kita bisa menemukan informasi dari teks informasi di samping, yaitu tentang manfaat ikan. Nah, di sini sudah ada berbagai manfaat ikan. Nah, tinggal mana saja yang sesuai gitu ya, mana yang sesuai. Literasi membaca contoh soalnya, ini teks informasi, ini teksnya. Manakah pertanyaan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Nah, ini dari teks yang ada di samping ini kita disuruh menemukan mana yang opini atau pendapat dan mana yang fakta atau real. Nah, ini pertanyaannya seperti ini kurang lebih. Nah, ini contoh soal lagi untuk literasi membaca lagi. Ini teks informasinya, ini soalnya, ini soal setuju atau tidak, kemudian menjelaskan dengan jika setuju mengapa, jika tidak setuju mengapa, seperti itu. Bisa dibaca sendiri. Contoh level, sekarang masuk ke contoh level kompetensi numerasi dan tindak lanjut pembelajarannya, pembelajaran lintas mapel. Nah, jika levelnya perlu intervensi khusus, yaitu siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas, maka tindak lanjut pembelajaran lintas mapelnya adalah siswa didampingi mulai dari pencatatan data dan dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Validasi ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi dengan teman yang kompetensi numerasinya baik ataupun mahir. Kemudian, jika level kompetensinya minimal, yaitu dengan indikator siswa memiliki keterampilan dasar matematika. Kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tindak lanjut yang dilakukan, siswa diberikan contoh-contoh cara menyajikan data untuk menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. Interpretasi holistik mengenai data sebelum menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama. Kemudian level kompetensi baik, siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Tindak lanjut, siswa selain menginterpretasi data hasil catatannya, diminta pula membandingkan datanya dengan data kelompok lainnya, kemudian membuat kesimpulan umum hasil penelitian dalam satu kelas. Siswa dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali. Nah, level kompetensi numerasi mahir, siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tindak lanjut, siswa diminta membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya, dan data dari jurnal ilmiah yang relevan, kemudian membuat generalisasi hasil percobaan yang dilakukan dengan membandingkan beragam data. Asesmen nasional. Informasi pasti dan detail, menunggu rilis Permendikbud, Pos, Juknis, atau bisa jadi produk hukum lainnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu rilis lagi ya. Sementara apa yang saya sampaikan ya dari apa yang saya dapat saja, dan ini disampaikan secara sederhana dan dalam waktu yang dipersingkat ya. Kesehatan dan keselamatan
pengajar, murid, dan masyarakat sekitar sekolah tetap merupakan prioritas penting. Kondisi saat ini, pandemi masih berlangsung. Kemudian aspirasi masyarakat untuk belajar dari rumah, Permendikbud memutuskan menunda pelaksanaan asesmen nasional dengan target awal yaitu September sampai Oktober 2021. Maka yang harus dilaksanakan adalah persiapan lebih optimal dan keamanan dalam pelaksanaan. Ini yang perlu dipersiapkan. Nah, oke. AN 2021 diselenggarakan perjenjang secara bertahap dan hasilnya dilaporkan sebagai input untuk evaluasi diri dan perencanaan satuan pendidikan dan Pemda. Pelaksanaan perjenjang secara bertahap memungkinkan satuan pendidikan untuk berbagi sumber daya. Sekolah atau madrasah yang infrastruktur TIK-nya belum memadai dapat mengikuti AN di satuan pendidikan lain termasuk di jenjang yang berbeda. Jadi misal sekolah SD kok belum punya komputer, bisa ikut di sekolah SMP atau SMA yang punya fasilitas TIK lebih banyak, lebih memadai seperti itu. Di situ perlu kerjasama. Nah, kemudian rakor sosialisasi pelatihan teknis persiapan AN akan dilaksanakan Januari sampai Maret 2021. Kemudian April sampai Agustus 2021 simulasi asesmen nasional di satuan pendidikan. Pelaksanaan asesmen nasional September sampai Oktober 2021. Desember 2021 laporan hasil yaitu profil dan rapor satuan pendidikan dan daerah. Januari finalisasi Permendikbud pos bahan sosialisasi. Februari rakor dengan Dinas Pendidikan Kemenak LPMP. Februari TOT Helpdesk. Februari sampai Maret sosialisasi oleh Pemda. Asesmen nasional tahun 2021 semula akan digelar pada Maret sampai Agustus. Namun, akibat pandemi, asesmen nasional diundur September sampai Oktober 2021. Nadiem mengatakan penundaan dilakukan agar persiapan logistik bisa lebih baik. Selain itu, Kemendikbud menanti program vaksinasi guna menjamin keselamatan guru dan peserta didik. Dengan ada perubahan jadwal, Kemendikbud juga akan melakukan simulasi asesmen nasional terlebih dahulu. Simulasi digelar pada April sampai Agustus 2021. Sukses AN. Perencanaan sarana prasarana meliputi perhitungan kebutuhan komputer, rencana pemenuhan komputer, pemenuhan kebutuhan jaringan, optimalisasi SDM atau manajemen, pemetaan guru, tim kerja, dan MONEF. Nah, KPM efektif. Seperti itu kurang lebih yang saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang punya informasi ingin melengkapi, menjelaskan lebih, monggo silahkan sampaikan di kolom komentar. Tentunya silahkan disampaikan secara baik dan benar dan secara sopan dan santun agar lebih dapat dimengerti dan bisa bermanfaat lebih lagi bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.